جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزور وبالكتاب المنير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Mukhtasar Jami' Al-Ulum wal Hikam, ikhtisar dari kitab Jami' Al-Ulum wal Hikam karya Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah. Pada kali ini kita akan membahas hakikat derajat ihsan. Kita ke pembahasan tersebut insyaallah. Hakikat derajat ihsan atau dijudulkan di sini haqiqatu maqamil ihsan. Baik. Kata beliau rahimahullah, wa ammal ihsanu fa qawluhu sallallahu alaihi wasallam fi tafsir al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Adapun ihsan, tafsiran Nabi terhadap makna ihsan secara hakiki, yushiru ila anna al-'abda ya'budu Allah Ta'ala ala hadhihi as-sifah. Mengisyaratkan, menunjukkan bahwa hamba yang bersifat muhsin atau berbuat ihsan dalam ibadahnya itu harus menyembah Allah ala hadhihi sifah, dengan sifat, karakter, tata cara dan kebagaimanaan sesuai dengan hakikat ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, yaitu engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Sekiranya engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Yakni wa huwa istihdaru qurbihi. Makna dari seolah-olah engkau melihatnya adalah istihdar qurbihi, yaitu merasa bahwa Allah itu dekat, menghadirkan perasaan bahwasanya Allah itu begitu dekatnya pada kita. Ketika kita beribadah, kita katakan beribadah di sini bukan hanya salat, termasuk padanya sedekah, bahkan termasuk di dalamnya jual beli yang diniatkan untuk menegakkan nafkah. Ini ibadah. Ya. Jual beli ibadah dalam Islam dengan syarat-syaratnya. Maka coba ketika kita transaksi terjadi istihdar qurbillah, merasa adanya hati ini menghadirkan perasaan Allah itu dekat. Allah itu tahu. Ketika
ketika kita bertransaksi. Sehingga Allah mengetahui segala detail transaksi kita, dari nominalnya, harganya, niatan dalam bertransaksi, dan seterusnya. Hadirkan coba perasaan. Dan ini susah. Maksudnya bukan susah. Maksudnya dari susah ini adalah tidak mudah untuk istiqamah di bab ini. Untuk sholat aja yang jelas-jelas ibadah secara zat, itu menghadirkan perasaan ini selalu, itu tidak mudah. Apalagi di sektor-sektor yang mana itu bukan ibadah secara zat, melainkan muamalah seperti jual beli dengan segala jenisnya dan macamnya. Iya. Ada istihdar qurbillah, merasa Allah itu dekat. Wa annahu baina yadayhi ka'annahu yarah. Dan merasa bahwasanya Allah itu di hadapannya seolah-olah dia melihat Allah. Seolah-olah dia melihat Allah. Perasaan seperti ini jemaah. Wa dzalika yujibul khasyata wal khaufa wal haibata wat ta'zim. Hal-hal seperti ini melazimkan adanya rasa takut. Khasyah itu rasa takut yang berasal dari ilmu dan pengetahuan. Itu khasyah. Dan juga khauf, rasa takut secara umum. Wal haibah, yaitu penghormatan, wa ta'zim, pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah, an takhshallaha ka'annaka tarah. Engkau dalam riwayat ihsan itu apa? Engkau takut pada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Jangan cuma takut ketika melihat ada CCTV baru takut. Nah. Tapi takut itu seolah-olah dia melihat Allah. Maksudnya soal melihat Allah ini bukan dia menggambarkan bentuk tertentu, bukan. Tapi betul-betul merasakan kedekatan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga berefek pada rasa khawatirnya, takutnya, penghormatan, dan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal, apa hukum jual beli di masjid? Di dalam masjid. Ya, di dalam masjid. Ya, sebagian menyatakan ada larangannya memang, tidak. Menyatakan bahwasanya jual beli di dalam masjid yang sahih adalah jual beli di area yang dikenal sebagai area masjid, yaitu aulanya. Karena ketika kita masuk masjid, baca doa Allahumma iftahli abwaaba rahmatik, biasanya di pintu, berarti di situ mulai masjid. Ya, teras apakah bagian dari masjid? Asalnya bukan, tetapi dia bisa menjadi hukum tabi', yaitu yang mengikuti hukum masjid. Oke. Apa hukum jual beli di dalam masjid, bukan di teras? Di teras khilafiyah. Di dalam masjid juga khilafiyah, tapi kembali ke sini, yaitu imma haram, imma makruh, minimal makruh. Katakanlah misalnya jual beli di masjid itu haram karena ada larangannya, kelas. Baik. Anda ingin kasih kuis buat antum, silahkan menjawab bagi yang tahu, yang tidak tahu juga nggak apa-apa jawab. Nanti juga Anda salahin, tetap ya, tenang aja. Ada dua kasus. A dan B menukar uang rupiah di dalam masjid. Sama-sama rupiah dan terbitan di generasi yang sama. Ya, diterbitan di generasi yang sama. Misalnya A punya uang 100.000 mau dipecahin. Akhirnya nuker dengan B, dia punya 5 ribuan dua. Ya.
Syaratnya adalah adanya taqabud dan mathal bimithlin. Ya, mithlin bimithlin, ya. Taqabud yaitu live, langsung berada di tempat penyerahan dan penerimaan, gitu ya. Dan juga sepadan nilainya. Berarti ini bukan riba. Oke, bukan riba. Ini kasus pertama, tukeran duit, nominal endingnya sama, tetapi yang beda cuma di berapa kertas jumlahnya, kan gitu. Itu satu ya. Dan dia melakukannya di dalam Masjid As-Safa. Oke, itu pertama. Kasus kedua, A punya hutang sama B 50.000 di suatu waktu gitu, punya hutang sama B 50.000. Maka A kemudian bayar hutang 50.000 itu di dalam Masjid As-Safa. Ini kasus kedua ya. Oke, clear di sini, clear jemaah? Clear ya, jelas ya? Oke, itu dua. Tadi yang pertama apa? Tukeran uang dengan lembaran berbeda, total nominalnya sama. Yang kedua apa? Bayar hutang di dalam masjid. Oke? Yang ketiga, tambahin yang ketiga biar tambah penat sedikit. Tambah yang ketiga. Masih A dan B, biar nggak jauh-jauh. A dan B lagi. Ketika sebelum maghrib, A dan B WhatsAppan. B ini penjual madu. A mau beli madu. A mau beli madu. Oke? Baik. Kemudian berapa harganya? Madunya 50.000. 50.000. Nah, kemudian deal dah kelas. Nanti kita ketemu di masjid ya. Taib insyaallah. Ketemu di masjid. Oke, taib. Akhirnya ketemulah di masjid. Si B menyerahkan madu kepada si A. Si A menyerahkan uang 50.000 kepada si B. Oke. Sampai sini paham yang ketiga ya? Mana yang tidak boleh, mana yang boleh? Yang satu dulu deh, yang A dulu deh. Fadhal. Yang A boleh, yang B boleh, yang ketiga nggak boleh. Santum, coba. Ini pendapat pertama A boleh, yang B boleh, yang ketiga tidak boleh. Taib. Karena jual beli, taib. Semuanya boleh. Antum bilang semuanya boleh. Yang mana nih? Yang ketiga negosiasi di jual masjid. Yang pertama di WhatsApp. Ya. Di masjid. Yang satu boleh juga. Taib. Berbeda. Fadhal. Yang 1 dan 3 nggak boleh. Yang kedua boleh. Taib. Ada lagi yang lain? Ya, tiga-tiganya beda nih. Beliau bilang yang 1 dan 2 boleh, yang 3 nggak boleh. Beliau bilang semuanya boleh. Beliau bilang 1 dan 3 nggak boleh, 2 boleh. Ayo dari blok ini, Fadhal. Jangan cuma laronnya doang yang banyak. Jawab, ayo. Fadhal. Mungkin ada jawaban lain yang mungkin berbeda dengan beliau-beliau. 1 boleh. Kalau hutangnya besar makruh. 3 nggak boleh. Berarti yang kedua ini rinci ya. Kalau besar makruh. Seberapa besarnya? Berapa besar?
Antum belum nikah soalnya. Kalau udah nikah 50.000 itu kecil. Iya, apalagi kalau dari rong-rong istri kecil itu 50.000. Oke. Kita belum judge masing-masing jawaban. Kita rinci di sini. Yang satu, ini sebenarnya bukan pelajaran muamalah ya. Tapi kok tiba-tiba lagi pengen aja, tiba-tiba aja ini. Yang satu, ini termasuk tukar-menukar barang bukan? Apa yang ditukar? Mata uang. Uang. Dikiaskan dengan penukaran emas atau perak. Walaupun lembaran bukan, tapi kias. Karena mata uang. Oke. Maka penukaran mata uang dengan mata uang ini namanya apa dalam fikih jual beli? Namanya akad sorf. Akad sorf itu akad bukan? Akad sorf itu akad bukan Pak? Lah ya akad, tadi saya bilang akad sorf kok ya akad lah ya. Ya kan? Terjadi nggak perbincangan dan agreement akad deal-dealan? Terjadi. Harus di mana? Di tempat. Dan mereka pasang tempatnya di mana? Di masjid. Berarti mereka berakad jual beli di masjid. Apa hukumnya? Tidak boleh. Tidak boleh Pak, nomor satu tidak boleh. Ya, nomor satu tidak boleh. Karena jual beli penukaran mata uang sama seperti jual beli penukaran apa? Komoditi ribawi. Ya, harus sepadan mithlin bimithlin dan juga harus terjadi taqabud live di tempat yang ini sama penjual dan pembelinya. Ya, boleh perwakilan tapi yang penting di tempat. Tapi ini yang dibeli tempatnya di masjid, maka boleh? Tidak boleh. Itu yang pertama, tidak boleh ya. Yang kedua, membayar hutang di masjid. Boleh nggak? Kita lihat. Kalau kata beliau dirinci. Kalau hutangnya gede menurut bujangan makruh. Antum bikin hukum baru sih. Yang sahih adalah mau besar mau kecil, hutang itu bukanlah akad jual beli. Hutang itu bukanlah akad jual beli. Melainkan dia adalah menghutangi perbuatan ihsan, kebaikan. Iya, meminjamkan seperti meminjamkan barang, ya. Taib, maka yang ini boleh nggak di masjid? Boleh, boleh. Taib, bukan bayar hutang saja. Gimana kalau misalnya bukan bayar hutang, tapi bertransaksi hutang, apa namanya? Saling deal-dealan tentang hutang. Anda pinjam 50.000 dong. Oh iya, boleh. Nih, 50.000. Di masjid, boleh nggak? Boleh. Boleh Pak ya? Boleh. Tadi boleh. Semua boleh nih, sepakat boleh nih. Kecuali beliau 50.000 bawa makruh. Ya, itu dua. Yang ketiga, sebelum maghriban, WhatsAppan. Nanya barang, berapa harganya? Oke, deal. Kemudian janjian di masjid serah terima barang. Ya gitu ya. Pertanyaannya ini boleh nggak? Masya Allah. Boleh nggak? Kenapa dijawab boleh? Kenapa enggak? Nah, serah terimanya di masjid. Taib. Yang dilarang oleh Nabi al-bai', jual belinya. Yang dimaksud jual belinya di sini apa? Dua hal. Akadnya atau muqaddimah menuju akad. Ya. Yang dilarang adalah akadnya atau muqaddimah menuju akad. Adapun efek dari akad tidak dilarang. Efek dari akad atau kelaziman dari akad tidak dilarang. Yang dilarang adalah akadnya atau
muqaddimah menuju akad, yaitu tawar menawar di dalam masjid. Itu jual apa bro? Anda jual parfum misalnya. Atau ustadz yang ngomong gitu, ikhwas sekalian, afwan anak ini pedagang pakaian, kalau bisa. Ini belum akad kan? Tapi ini muqaddimah menuju akad. Maka ini dilarang. Oke guys ya. Lah lebih-lebih akadnya yang dilarang, akad dilarang. Nah, yang ketiga ini di mana akadnya? Di luar WhatsAppan. Secara dunia maya akadnya. Ketemu di masjid, serah terima barang. Maka serah terima barang, apakah ini masuk ke dalam bagian akad atau bukan? Bukan. Di sini, bukan. Tapi di sini kelaziman dari akad, di luar dari perkataan akad tadi di WhatsApp. Maka diperbolehkan. Jadi bedakan antara akad. Karena dalam jual beli tidak diwajibkan dalam akad harus serah terima barang kecuali barang komoditi ribawi. Bisa paham di sini? Dalam jual beli tidak diwajibkan terjadi serah terima barang di akad, nggak wajib. Boleh nanti, nggak apa-apa. Yang penting akad dulu, iya nggak apa-apa. Iya nggak? Benar nggak Pak? Iya, benar. Kecuali barang komoditi ribawi, seperti emas dengan emas, perak dengan perak, uang dengan uang, itu harus di majelis akad. Nah, kalau terjadi pertukaran barang dan akadnya di luar sana, pertukaran barangnya di masjid nggak masalah, nggak masalah. Tapi sebaiknya jangan, begitu ya. Baik. Ketika kita mengetahui ini dengan ilmu, orang yang berderajat ihsan itu benar-benar menjaga dirinya di masjid, di rumah Allah. Dia tidak melakukan sesuatu yang dengan sengaja bermaksud untuk jual beli di masjid. Gitu. Ya. Misal. Dan muqaddimah jual beli di masjid. Contoh, buka marketplace di masjid. Enggak lagi sedang buka kan? Enggak, takutnya antum lagi buka terus berhenti dengar itu. Hah? Buka satu marketplace di masjid dan melihat-lihat barang. Ini tidak layak. Karena ini muqaddimah menuju akad jual beli atau tawar menawar dan semisalnya. Melihat-lihat barang enggak, karena ini dunia kelas. Menuju jual beli. Maka ini masuk ke dalam larangan tadi. Walaupun belum sampai akad. Nah, seperti itu jemaah sekalian. Yang ketiga tadi, serah terima di masjid, walaupun boleh, sebaiknya dihindari. Kenapa? Karena bagaimanapun itu dunia, sebaiknya dihindari. Di luar aja lah, karena nggak ada tempat lain aja. Seperti itu jemaah. Ya, seperti itu. Nah, jadi orang di sini merasakan Allah itu dekat. Apa di rumah Allah? Di rumah Allah. Maka dia tidak melakukan hal-hal seperti ini. Nah, ini di antara contohnya. Anta abudallah. Kita ini dagang ibadah. Ya. Nah, ketika kita dagang fisabilillah, ada rambu-rambu dan aturannya. Jangan dagang di dalam masjid. Maka jangan di dalam masjid. Jangan di dalam masjid. Begitu. Serah terima barang, kalau akad di luar boleh, tapi kalau bisa jangan di masjid. Tapi boleh. Kadang-kadang misal al-sofa misalnya membuat apa? Akad beli aqua misalnya 1000 pieces, berapa dus gitu. Ada sama agen. Udah akad dengan WhatsApp pada agennya di luar. Nah, orang agen datang kemari kurirnya. Naruh kemudian barang di dalam masjid, diterima sama panitia. Boleh nggak? Boleh nggak? Ya boleh. Tapi kalau bisa dihindari, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Itu maksud saya yang ketiga tadi seperti itu. Yang penting akadnya di luar. Tapi kalau akadnya di dalam, Mas beli dong
1000 aqua kecil. Ya, beli ya. Oh iya, sip. Siap, berapa harganya? 5 juta misalnya. Oh iya, siap. Di masjid. Serah terimanya di kantor. Ini kebalik ini orang nih. Ya, kebalik. Maka bertakwalah kepada Allah di rumah Allah. Di rumah Allah, ya. Kemudian wa yujibu aidan an-nusha fil ibadah. Dan diwajibkan juga an-nush fil ibadah, yaitu ketulusan dalam beribadah. Wa badla al-juhdi fi tahsiniha wa itmamiha wa ikmaliha, dan mengerahkan segala upaya untuk memperbaiki ibadah, memperbagus ibadah dan menyempurnakan ibadah. Perkataan Nabi kemudian, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Jika engkau tidak melihatnya, jika engkau tidak hadir dalam kalbumu perasaan Allah itu dekat, maka hadirkan kemudian kenyataan di kalbu, pengetahuan di kalbu bahwasanya Allah melihatmu. Qila innahu ta'lilun lil awal fa innal 'abda idza umira bi muraqabatillahi fil ibadah wa istihdari qurbihi min 'abdihi hatta ka'anna al-'abda yarah fa innahu qad yashqu dhalika 'alayhi. Ada yang berkata di antara ulama bahwasanya ini adalah penjelasan alasan dari yang pertama. Karena seorang hamba apabila diperintahkan untuk menghadirkan perasaan dekatnya Allah dalam beribadah dan mengingat akan dekatnya Allah dari hambanya, hingga seakan-akan hamba tersebut melihatnya, kadang-kadang itu sulit bagi dia untuk merasakan bahwa Allah itu dekat padanya. Kadang-kadang itu yashqu alaih, agak berat buat dia kadang-kadang. Fayasta'inu ala dzalika biimanihi bi anna Allah yarah. Maka kalau enggak bisa sampai derajat tersebut, derajat merasa bahwasanya Allah itu dekat pada dia, maka dia bisa mengambil opsi kedua. Ya, mencari bantuan dengan imannya, dengan ia beriman bahwasanya Allah melihatnya. Wa yattali'u ala sirrihi wa ala niyatihi wa batinihi wa zahirihi. Melihat apa-apa yang dia lakukan secara rahasia, apalagi yang terang-terangan, secara batin maupun secara zahir, Allah melihatnya. Wa la yakhfa 'alaihi syai'un min amrih. Tidak ada sesuatu pun dari urusan yang samar bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang, jemaah sekalian, ketika dia tertimpa kesulitan, kegundahan, kegelisahan dan kegamangan hati beserta kekosongannya, kehampaannya, coba lakukan martabat ihsan ini. Lagi sedih, lagi hampa, lagi dikecewakan sama siapapun, coba manjatlah sampai derajat ihsan. Rasakanlah bahwasanya Allah itu dekat padanya. Kalau sampai nggak bisa gitu, yaitu rasakanlah bahwasanya Allah Ta'ala melihat dia dan mengetahui segalanya tentangnya. Dan beribadahlah di masa fitnah dengan ihsan. Maka insya Allah kegundahan tersebut teralihkan, kehampaan tersebut akan terisikan, dipenuhi dengan gelora keimanan dan janji Allah bahwasanya Allah Ta'ala la yudhi'u ajra man ahsana amala. Tidak akan menyia-nyiakan ganjaran buat orang yang ahsana, berbuat ihsan, enggak bakal sia-sia. Ya. Kemudian dikatakan di sini, fa idza haqqaqa hadzal maqam, jika orang tersebut telah mampu merealisasikan hal ini, sahula alaihi al-intiqalu ila al-maqam ats-tsani, dia akan mampu, mudah baginya untuk meningkat kepada derajat yang kedua, yaitu dawamut tahdiqi bil basirati ila qurbillahi min 'abdihi wa ma'iyatihi hatta ka'annahu yarah, yaitu derajat berikutnya
yaitu senantiasa merasakan dengan basirah, dengan mata batin akan dekatnya Allah pada hambanya dan senantiasa menyertai hambanya hingga seakan-akan dia itu melihatnya seolah-olah kayak orang lihat Robnya, padahal tidak bisa. Seolah-olah melihat dengan mata kepalanya. Kemanapun dia pergi, dia merasa Allah Ta'ala melihatnya dan dekat padanya. Iya. Jalan pulang dari kajian, lewat tempat-tempat gelap, yang dipikirannya adalah Allah melihatnya dan Allah maha dekat padanya. Jangan kayak pikiran orang-orang yang jauh dari Allah. Lewat tempat gelap, mikirin kuntilanak lah, pocong lah, wowok lah, wewe lah. Ngapain mikirin mereka? Pikirkanlah bahwasanya semua ini makhluk Allah dan Allah itu maha lihat, dekat padanya. Iya. Berani gak Pak? Orang mukmin muhsin lewat kuburan memang ada khauf tabi'i, itu ada jemaah. Khauf tabi'i itu wajar. Seperti takut kegelapan, khawatir kena binatang, dan ada suara tiba-tiba kaget, itu khauf tabi'i, wajar. Tetapi kalau misalnya dipermainkan pikirannya untuk dipermainkan tentang hal-hal yang gaib di sini, ini belum sampai. Kecuali orang yang memang Allah uji dengan santet, sihir. Ini semoga dimaafkan karena ujiannya berat, ikhwan. Orang-orang yang disantet, orang-orang yang kena dengan fitnah syaitan dari kalangan jin, itu kadang-kadang lewat di tempat-tempat seperti itu, terbayang, ditakut-takutin, dibayang-bayangin oleh syaitan dari kalangan jin. Tapi dia bisa insya Allah. Kalau dia mencapai derajat ihsan, yang dia fikirkan adalah hatta syaitan itu berkumpul, Allah bersama dia. Allah melihatnya. Ya, itu insya Allah syaitan-syaitan itu juga tahu ini hamba ini susah digoda nih. Karena dia yakin Allah itu bersamanya. Sedangkan syaitan itu lemah semuanya, lemah semuanya. Nah, waqila, sebagian ulama mengatakan, bal huwa isyaratun ila anna man syaqqa alaihi an ya'budallaha ka'annaka yarah falya'budillaha ala anna Allah yarahu wa yatali alaihi. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya definisi yang disebutkan oleh Nabi SAW ini hanyalah isyarat bahwasanya kalau orang kesulitan beribadah kepada Allah dengan cara seolah-olah dia melihat Allah, maka ayo pilih opsi berikutnya, yaitu hendaklah dia beribadah kepada Allah di atas keyakinan bahwa Allah itu sedang melihatnya dan sedang memantau dirinya. Sebenarnya ada kemiripan dengan yang tadi, namun ada perbedaan sedikit. Maka kalau misalnya kita merasakan hal tersebut, fal yastahi min nadharihi ilaih, maka dia akan merasa malu dengan adanya pandangan Allah kepada dirinya. Malu dia karena dia yakin Allah sedang melihatnya. Malu dia. Apakah kita sampai derajat ihsan dengan zaman seperti ini, jemaah? Kemudian sebagaimana dikatakan oleh orang yang arif, ittaqillaha an yakuna ahwanan nazirina ilaik. Takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah kalau engkau menjadikan Allah sebagai yang paling remeh di antara yang memandangimu. Allahul musta'an. Takut pada pandangan manusia melebihi takutnya daripada pandangan Allah terhadapnya. Nah, jangan sampai kayak gitu. Dan ternyata ya kita kayak gitu. Kadang kita lebih mikirin omongan orang daripada penilaian Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti kita belum sampai derajat ini, jemaah. Belum sampai. Ya. Wa qala ba'dhum, lainnya berkata, ulama lain berkata, khafillaha ala qadri qudratihi 'alaik. Takutlah kepada Allah sesuai dengan kadar kekuasaannya terhadap dirimu. Takutlah kepada Allah sesuai dengan sekadarnya kuasa Allah atas dirimu. Seberapa kuasa Allah atas diri kita?
100% berkuasa atas diri kita, maka takutlah pada Allah 100% itu. Atau dari segi kerincian anggota tubuh, takutkah Allah dengan tanganmu sesuai dengan kadar Allah, kadar kekuasaan Allah terhadap tanganmu. Tangan ini yang menciptakannya adalah Allah. Tangan ini yang mengaturnya adalah Allah. Tangan ini bisu tak berbicara. Tangan ini bergerak mungkin sesuai kehendak kita, tetapi tidaklah kita berkehendak melainkan Allah Ta'ala berkehendak dan mengetahui semuanya. Tangan ini tidak berbicara, tetapi di akhirat tangan ini menjadi saksi. Di akhirat tangan ini menjadi saksi, dan itu atas kuasa Allah. Maka takutlah kepada Allah sesuai dengan kadar kuasa Allah terhadapmu, yaitu Allah Maha Kuasa secara komplit terhadapmu. Tak sedikit pun yang tersisa dari kuasa Allah, tak sedikit pun yang tersisa dari diri kita yang tidak dikuasai Allah, melainkan semuanya dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa sedikit pun sisa. Enggak ada serpihan diri kita yang tidak dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini takutlah kepada Allah atas kuasanya Allah terhadap dirimu, karena Allah Ta'ala Maha Kuasa 100% atas diri kita. Makanya takutnya kepada Allah sesuai dengan itu. Kemudian wastahi minallahi ala qadri qurbihi mink, dan malulah kepada Allah karena dekatnya Allah dari dirimu, yaitu dekatnya Allah dekat dengan ilmu ya Allah, dengan pengetahuan Allah yang begitu dekat dan lembut dan detail terhadap diri kita. Begitu jemaah sekalian. Ya. Muskilahnya ini kalimat yang pun saya bincangkan di sini, saya takut menjadi hujah atas diri saya, karena saya sendiri untuk mengamalkan ini berat jemaah, berat sekali ya kawan. Semua dari anggota tubuh kita ini, Masya Allah, sesuai kekuasaan Allah, dan kita diwajibkan untuk takut pada Allah sesuai dengan sekuasa-kuasanya Allah terhadap seluruh detail dari tubuh kita ini. Dan di akhirat nanti anggota tubuh berbicara, bahkan lisan pun berbicara, bukan dengan pembicaraan yang kita inginkan, melainkan memang lisan berbicara sesuai dengan perintah Allah agar dia berbicara apa saja yang diperbuat oleh pemiliknya terhadap diri lisan ini. Sekarang kita bisa bersilat lidah, namun di akhirat lisan berbicara sesuai dengan baik atau buruknya kita, melaporkan diri kita kepada Allah. Keruh kolbu ana ketika melihat hanya 1 menit video tadi, mungkin di parkiran Indomaret. Ya, ada parkir motor 2 atau 3 gitu, motor biasa. Tiba-tiba ada mobil yang memang mau parkir, sebagian biasa parkir di depan Indomaret. Mobil mewah, dan menabrak motor yang di depannya, walaupun tidak sampai jatuh motornya, tapi tertabrak gitu. Maka keluarlah kemudian dari mobil itu ibu-ibu jilbaban, dan ternyata sopirnya seorang bapak-bapak berkumis. Nah, keluar juga dari Indomaret itu pemilik motor itu mempertanyakan, kenapa motornya jadi apa? Kenapa kok nabrak motor saya gitu? Tiba-tiba langsung ditinju oleh bapak berkumis pemilik mobil itu. Malah bapaknya yang ninju. Terus terus diserang gitu sama bapaknya. Itu ngelihatnya aja udah pusing itu ngelihatnya. Lihat ketika Allah Ta'ala memberikan kudrah, kekuasaan, baik kekuasaan otoritas maupun kekuasaan anggota tubuh, kemudian orang itu berbuat zalim dengan amanah dan kekuasaan yang dikuasai oleh Allah, dan dia merasa bahwasanya ini karena dirinya lah yang hebat,
yang bisa meninjau, yang bisa menindas. Maka takutlah pada Allah. Bahwasanya Allah itu menguasai seluruh sendi-sendi tubuh kita. Apakah Allah tinggal diam dengan yang seperti ini? Tidak. Tidak. Akan Allah balas. Walaupun orang tersebut tidak bisa membalas, dan mungkin orang ini merasa mungkin dia pejabat atau orang kaya, dia yang zalim, dia yang salah, dan dia menambah kezaliman dengan kezaliman berikutnya. Wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Surat Ibrahim. Dan janganlah sekali-kali engkau menyangka, jangan pernah menyangka Allah itu lalai terhadap apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Mungkin bertanya-tanya kita, kok orang zalim seperti didiamkan, tidak ada balasan, mereka dibiarkan berbuat semena-mena, sewenang-wenang, kok kayak gitu ya? Sebentar. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah akhirkan ganjarannya untuk hari ketika mata itu terbelalak. Ya. Udah nggak bisa mengelak. Maka jangan sampai di sini dia nggak berbuat ihsan. Tidak malu dengan kadar kekuatan yang mana kekuatan itu dari Allah. Dan tidak malu dengan kadar dekatnya Allah pada dirinya. Begitu. Maka dikatakan di sini wa hadza huwa haqiqatu maqamil ihsan al-musyari ilaihi fi hadits Jibril. Dan inilah hakikat maqam ihsan yang diisyaratkan dalam hadits Jibril. Wa yatafawatu ahlu hadhihi al-maqami fihi bihasabi quwwati nufudhil basair. Penghuni derajat ihsan ini berbeda-beda makomnya. Jadi bukan dalam satu makom semuanya sama, enggak. Mencapai derajat ihsan orang beda-beda, derajatnya, kualitasnya beda-beda. Tidak bisa disamakan. Sesuai dengan bagaimana basirah dia menjalani ihsan tersebut. Sebagaimana satu jajaran saf, misalnya di as-safa, semuanya khusyuk. Tapi khusyuknya A dan B dan C berbeda. Semuanya merasa Allah melihat mereka. Ya. Tapi derajat merasa kedekatan Allah pada dirinya beda-beda antara satu individu dengan individu lain. Ada yang sampai menghasilkan air mata. Ada yang tidak menghasilkan air mata, tapi kualitasnya di hatinya itu lebih tinggi. Bisa. Ada yang sampai nangis betul-betul, tapi sebenarnya karena ilmunya masih cetek, masih rendah, maka di hatinya itu nggak seberapa berupa ihsannya. Ada yang betul-betul ilmunya tinggi, nggak sampai nangis, tapi hatinya itu betul-betul mengilmui apa yang dibaca. Bisa jadi derajat ihsannya tinggi. Maka ingat, derajat ihsan ini bukan semata-mata barometernya di air mata, bukan. Tapi barometernya Allah saja yang mengetahuinya di tiap kalbu hamba. Dan Allah selalu bersama dengan orang-orang yang berbuat muhsinin. Tapi syaratnya untuk bisa muhsinin, jadi muhsinin, maksudnya bukan muhsinin donatur, bukan. Muhsinin derajat ihsan. Syaratnya adalah yaitu bermujahadah melawan hawa nafsu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang bermujahadah, bersungguh-sungguh di jalan kami melawan hawa nafsunya, kami akan antarkan dia ke jalan-jalan kami. Diberi hidayah. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Maka ketika
kita merasakan dan meyakini kedekatan Allah, disitulah kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwas sekalian, karena hari-hari ini isyaknya itu naik malam ya. Jadi isyak mungkin baru 7 lewat mungkin 24 atau 25 ini ya, atau sekitar itu. Kapan isya ikhwan? 25. Jadi untuk pekan-pekan ini kajian kita hanya sampai isya. Nanti kalau misalnya ternyata isya maju lagi jam 7-an, itu insya Allah baru kita tambahkan ba'da isya. Karena kalau nanti ba'da isya kita lanjut lagi terlalu larut ya. Jadi kita cukup sampai sini aja. Jazakumullah khairal jaza. Barakallahu fi wa bikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.